Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunila dari kelas B3 dengan NIM 2381130115. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi di era digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berkomunikasi serta sensasi dan persepsi dalam pembelajaran di era digital. Di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Betul tidak? Guru dan siswa sudah terbiasa menggunakan handphone, laptop, Zoom, Google Meet, video pembelajaran, dan media sosial lainnya. Karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi hal yang paling penting agar pembelajaran tetap berjalan secara efektif dan menyenangkan. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Seorang guru harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik supaya materi yang disampaikan mudah dipahami oleh siswa. Ada 4 keterampilan utama dalam komunikasi, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan di sini bukan hanya sekadar mendengarkan suara saja, tapi benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh siswa. Guru juga harus mampu memberikan respon yang baik, menunjukkan empati kepada siswa. Selain itu, cara berbicara guru juga sangat mempengaruhi suasana di kelas, suasana belajar. Guru perlu berbicara dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara juga penting karena dapat membuat siswa merasa nyaman saat belajar. Dan komunikasi yang baik akan membuat hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih dekat. Akibatnya, siswa lebih aktif bertanya, lebih percaya diri, dan lebih semangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sensasi. Apa sih itu sensasi? Sensasi adalah proses ketika alat indera menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran digital, rangsangan itu bisa berupa suara guru, gambar video, animasi, warna, ataupun tulisan di layar. Contoh, ketika guru menampilkan video animasi yang menarik, maka mata dan telinga siswa akan menerima rangsangan tersebut. Hal ini membuat perhatian siswa menjadi lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Sensasi terdiri dari beberapa jenis seperti sensasi visual, melalui penglihatan, auditory, melalui pendengaran, taktil, melalui sentuhan, dan kinestetik yang berhubungan dengan gerakan tubuh. Karena itu, guru perlu menggunakan media pembelajaran menarik agar siswa tidak cepat bosan saat belajar secara digital. Setelah sensasi diterima oleh indera, maka otak akan memproses informasi tersebut melalui persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses penafsiran atau memberikan makna terhadap informasi yang diterima. Dengan kata lain, persepsi menentukan bagaimana seseorang memahami suatu pesan. Setiap siswa memiliki persepsi yang berbeda-beda walaupun menerima materi yang sama. Ada siswa yang menganggap bahwa pembelajaran digital itu sangat menyenangkan, tapi ada juga yang merasa sulit, merasa membosankan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi belajar, emosi, lingkungan, dan cara guru menyampaikan materi. Karena itu, guru harus mampu menjelaskan materi dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Hubungan antara sensasi dan persepsi sebenarnya sangat erat. Proses dimulai dari adanya stimulus atau rangsangan, kemudian diterima oleh alat indera, lalu diproses oleh otak sehingga menghasilkan pemahaman dan respon dari siswa.
Namun, ada pembelajaran digital juga terdapat beberapa hambatan, misalnya jaringan internet yang buruk, suara yang tidak jelas, terlalu banyak informasi, dan gangguan dari media sosial atau game online. Hal-hal tersebut dapat membawa siswa kehilangan fokus dan memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan video animasi, kuis digital, gambar menarik, dan komunikasi dua arah dengan siswa. Guru juga perlu memahami kondisi siswa agar pembelajaran tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan motivasi belajar siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi, sensasi, dan persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran di era digital. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi dan pengalaman belajar siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.